Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sapa dulu kali ya Kak Abdul, teman-teman yang nonton kita ini. Oke, selamat bulan Ramadan ya teman-teman semuanya. Kita udah masuk ke bulan Ramadan ya Kak Abdul. Ya, benar yang ke-10 untuk malam ini ke-11 mungkin. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya Kak Abdul. Kita udah bareng siapa aja sih hari ini? Oke, dari mulai Kak Abdul dulu kali Kak Abdul. Boleh perkenalan diri dulu Kak Abdul? Oke, halo teman-teman Poski, nama saya Abdu. Saya dari Prodi MI 1841. Nah, di samping saya ini mungkin Oke, teman-teman Poski, kenalkan nama saya Dimas Aditya. Saya dari Prodi Manajemen Informatika 1841. Oke, lanjut nih ya Kak Abdul ya. Mulai ke samping aku nih. Di samping aku udah ada siapa nih Kak, boleh? Halo teman-teman Polski, perkenalkan nama aku Desaya Kavi. Di sini aku dari Prodi Hubungan Masyarakat 18321. Oke, dan yang terakhir mungkin dari aku, yaitu Syarina Putri Roza dari Prodi K 18221. Oke, sebelumnya Potski itu ada apa sih Kak? Maksud artinya apa ya Kak? Boleh? Apa tuh Kak Potski itu? Potski apa ya? Ada kita boleh? Podcast anak vokasi. Boleh kali ya bareng-bareng Potski. Podcast Anak Vokasi. Oke. Jadi teman-teman hari ini kita bakal podcast yang berkenaan dengan bulan Ramadan ini ya Kak. Benar. Temanya apa sih Kak Abdul? Untuk tema hari ini adalah menjaga keseimbangan antara studi dan ibadah di bulan Ramadan. Waduh, berat juga ya Kak Abdul ya. Jadi kan mungkin dari dua narasumber kita ini bisa ngasih tips nih teman-teman gimana cara menjaga keseimbangan studinya dengan ibadah-ibadah tambahannya apalagi di bulan Ramadan ini. Betul. Jadi biar kita tetap istiqomah dalam belajar dan juga kita tetap istiqomah buat ibadah kita. Gak cuma kita kan belajar itu adalah sebagian dari ibadah juga ya. Dan kita juga nggak boleh melupakan kayak ibadah-ibadah apa sih yang dijalanin oleh Kak Dimas dan Kak Desta hari ini gitu kan Kak Abdul ya. Atau mungkin Kak Abdul sendiri nih ya, aku mau nanya ke Kak Abdul sendiri. Gimana Kak sholat tarawih dari awal sampai hari ini? Apakah full atau ada bolong-bolongnya atau gimana nih Kak Abdul? Ya pasti ada bolong-bolongnya kali ya kan ya. Karena kan untuk di bulan Ramadan ini kayak mungkin temen-temen juga pasti bakal ada jalur bukber dan lain-lain. Dan itu otomatis tuh rasa manusia itu muncul jadi udah lagi bukber nih malas buat terawih kalau lagi bukber itu. Waduh, padahal nggak boleh ya Kak Abdul sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak boleh. Aduh, boleh Kak Dimas gimana Kak Dimas sendiri dari awal sampai akhir nih? Belum akhir ya, maksudnya dari awal sampai hari ini, bulan Ramadan ini Kak Dimas apakah sudah tarawihnya tuh full atau ada yang bolong? Alhamdulillah untuk tarawih bulan ini, Ramadan ini, alhamdulillah ada beberapa hari yang bolong. Mungkin itu kan karena saya juga kan jauh rumahnya juga kan. Karena itu mungkin saya tidak mengikuti, tapi saya mengikuti di rumah saya. Oke. Di rumah. Jadi walaupun nggak jamaah di masjid tapi tetap mengerjain sholat di rumah ya Kak. Waduh, berarti teman-teman boleh dicontoh ya teman-teman. Jadi sholat tarawih itu nggak cuma boleh jamaah aja ya Kak ya, tapi kita juga boleh sholat tarawih di rumah sendiri. Oke. Selanjutnya nih teman-teman kita tanya ke Kak Desta. Kak Desta sendiri gimana Kak Desta? Kenapa tuh? Selama bulan Ramadan ini tarawihnya alhamdulillah full atau sama kayak kakak-kakak sebelumnya? Alhamdulillah kalau terawih aku bolong-bolong. Masya Allah. Tapi apa namanya emang gimana ya? Ya sampai malam juga ya karena mungkin kita ada acara lagi gitu terus kayak nggak kesempatan dapat waktu terawih jamaah di masjid atau di musola ketemu kita gitu ya. Ya jadinya emang nggak sampai nggak ikuti gitu. Cuman apa namanya di awal-awal itu emang aku sesuai mengikuti terawih dulu namanya dapat kedapatan. Oke, keren banget nih ya Kak Abdul ya. Jadi gak cuma kita belajar aja nih teman-teman di kampus, tapi kita juga harus menjaga ibadah kita yang emang itu sudah wajib ya. Terus berarti sejauh ini, aku mau nanya nih Kak Abdul. Kan Kak Abdul sendiri sebagai ketua Kamil nih Kak Abdul. Gimana nih untuk baca Quran ya? Niatnya bulan Ramadan ini mau khatam berapa juz nih Kak Abdul? Alhamdulillah niatnya ini kalau saya niatnya pengen 2 kali hatam. 2 kali khatam.
tapi ya kita jalanin dulu lah karena kan targetnya kan saya kan per sholat ini baca insya Allah 4 lembaran atau 5 lembaran. Berarti kalau 4 lembar per sholat itu bisa one day one juz ya? Bisa one day one juz, waduh keren juga Kak. Betul boleh lanjut Kak. Insya Allah bisa istiqomah doain. Amin. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk baca Quran yang apalagi di bulan Ramadan ini teman-teman pasti berkah banget. Masya Allah. Oke, kita lanjut Kak Desta dulu. Kak Desta gimana Kak Desta dan susahnya? Kalau buat Kak Desa sendiri emang di rumah tuh aku nggak baca Quran, tapi karena di kampus ini kita ada program yang angkatan Iya, gitu ya, mungkin di kelas-kelas Abdul kan atau lainnya juga ada ya program itu. Nah kita tuh jadi di kelas aku kebetulan angkatan pertanian ini tuh baru sama teman sekelas, jadi setiap hari setiap habis kelas selesai kita tuh pasti baca 2 lembar per orang dikasih jalan tuh 2 lembar baca Al-Quran gitu. Jadi ya emang biar lebih seseru juga mungkin dan biar kayak bareng-bareng jadinya yang ngerasa gitu tiba-tiba nanti udah tahu ya. Oke, Masya Allah. Berarti targetnya bareng-bareng bisa 1 juz ya Kak ya? Iya, Kelas. betul. Waduh, Masya Allah. Boleh kalau Kak Dimas sendiri tadarusannya ada sejauh mana? Udah sampai juz berapa mungkin? Alhamdulillah untuk bulan ini itu udah mulai sampai juz 12. Juz 12. Surat apa tuh Kak? Entah itu surat Atau seperti itu. Dan juga kakak itu biasanya itu kalau misal kakak ini kan ada sesi kuliah juga kan, itu biasanya itu ada 2 kali sedikit ya dan ada minum juga. Oke, berarti bisa 2 kali itu yang di rumah beda, di kampus juga beda, gitu di tempat lain juga beda ya Kak. Berarti Masya Allah bisa beberapa kali hatam ya Kak ya. Amin. Oke. Aku tuh kayak rasa gitu di kamu. Vibes Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya menurut kakak gimana sih? Apakah sama atau kalau menurut kakak pribadi ya Kak Abdul ya? Ini agak berbeda gitu vibes-nya, jujur. Karena aku kebetulan alhamdulillah dari di pondok nih ya, kalau misalkan aku share sedikit nih teman-teman, di pondok itu kita kegiatannya alhamdulillah full ya selama di pondok aku itu. Jadi dari bangun pagi kita sahur ya, yang pas sahur kalau di pondok itu ngantri makanan sendiri Kak. Ngantri makanan sendiri, antri itu pagi-pagi. Wah cepet-cepet kita lalain apa kalau misalkan udah terakhir biasanya lauknya tuh tersisa. Kadang tuh nggak kebagian, akhirnya kita gimana pun jadi harus berapa datang pagi gitu kan. Habis sahur kita biasanya nyelipin waktu mungkin yang rajinnya baca Quran gitu kan, yang agak-agak ini tidur. Cuma aku pride tidur lah ya, tidur habis tidur bangun sholat subuh kita di masjid bareng-bareng, habis itu kita tadarus dan dari itu langsung baca apa ya? Aku agak sedikit lupa zikir ya. Amal pagi biasanya dari situ lanjut ke halaman Quran, habis itu kita langsung ke kegiatan aktiviti. Dan karena di pondok 24 jam no gadget ya, mungkin menurut aku sekarang sebuah perbedaan kegiatan aku sendiri. Jadi kayak ketika kita di pondok no gadget, pas di rumah tuh balik mungkin teman-teman pesantren lain saya lihat deh yang pasti setelah lulus dari pesantren itu gadget mungkin ya mungkin semuanya, cuman yang aku pribadi rasakan itu sih. Tapi rasanya kayak sebenarnya dia ya jadi. Waduh, wah bisa dibilang seperti itu sih Kak ya. Jadi gitu, cuman teman-teman pernah mengamalkan Al-Quran belum? Kira-kira? Gimana Kak Dimas? Mungkin kalau misalnya kata sendiri ya, kalau untuk amalan sendiri sih kakak tuh biasanya ya kalau tahun kemarin itu kakak kan masuk pagi ya, jadi kakak tuh nggak sempat untuk sholat duha nih. Nah alhamdulillahnya untuk kakak semester 4 ini kakak udah mulai masuk siang sekarang, dan untuk masuk siang ini setiap pagi alhamdulillah selalu duha dan juga dilanjutkan dengan tadarus Quran di rumah. Seperti itu. Terus pas lagi sore setelah pulang kampus itu kalau kakak punya sempat waktu, kakak diisi dengan taraweh dan juga tadarus bersama dengan teman-teman di masjid. Oke, Masya Allah, keren banget ya Kak Desta ya. Gimana nih Kak Desta sendiri kegiatannya? Ya aku pengen kepo juga nih kegiatan Kak Desta di rumah setelah pulang kampus tuh ngapain aja sih? Setelah pulang kampus ya kegiatan aku sama bulan Ramadan ya spesial. Aku tuh kayak yang ya udah sampai rumah
udah aja ganti baju rapi-rapi gitu kan. Terus ya ini jujur aja emang terus ya main HP gitu kan. Terus sambil apa namanya mungkin nonton kayak drama kali ya. Oke. Karena nunggu waktu buka gitu. Karena kalau emang tadarus kan udah dilakuin setelah pulang kelas kan di kampus gitu. Jadi kayak oh ya udah. Oke. Gimana kalau kamu sendiri nih? Mungkin kalau habis balik kampus, kalau nggak ada tugas atau apapun ya bener kali paling ngisi waktunya paling enak nonton. Kalau kayak nonton series atau apapun itu film, tapi kalau ada tugas ya pasti kan jadi tugas dulu sampai berbuka. Dan biasanya sih kalau saya berbuka itu nggak langsung makan harinya. Oke, kenapa tuh kamu? Karena semisal kalau makan mungkin teman-teman Potski juga ngerasain ya kalau langsung makan itu langsung kembung gitu loh. Jadi kalau saya sih prefer lebih kayak makan takjil-takjilan dulu lah. Karena mungkin habis isyaan, mungkin habis tarawih saya mungkin bisa makan berat nasi sama lauknya. Oke. Kalau aku sih kebalikan nih Kak Abdu. Buka puasa langsung makan berat. Gak bisa. Tapi kalian pernah dengar gak sih kemarin tuh aku sempat baca juga di salah satu platform di Instagram. Jadi kita ini buka puasa nggak boleh langsung makan yang manis-manis. Jadi harus minum air putih karena itu bisa diabetes yang pertama. Itu juga kan kita selama puasa ini pasti dehidrasi ya teman-teman. Nah jadi setelah buka puasa itu minum air putih dulu, baru kita makan makanan yang manis-manis. Gak boleh langsung kayak misalkan ada biasanya kalau buka puasa itu pakai kolak ya, kolak S2. Waduh itu udah emang ridersnya. Cuman ternyata nggak boleh nih teman-teman menurut para dokter. Jadi kayak kita tuh buka puasa harus dengan air putih segelas, baru dilanjutkan dengan makan makanan. Jadi yang manis-manis ditunda dulu lah. Kan ada peribahasanya berbuka dengan yang manis, ya kan? Tapi ternyata salah nih teman-teman. Kita harus minum air putih dulu, didahulukan. Oke. Tapi Kak, sempat gak kalau misalkan ada masuk pagi nih ya, sempat Pak atau sholat di kampus duha atau gimana nih pengalaman Kak Desa? Kalau aku jujur aja emang nggak pernah sholat duha ya. Maksudnya kayak pernah maksudnya pas tapi itu udah lama banget. Terakhir tuh di SMA. Terus kayak kalau yang di kampus ini belum pernah. Kalau Kak Dimas sendiri gimana Kak Dimas? Seperti yang kakak bilang tadi sih ya kan untuk pagi kan kita masuk jam 8 itu dari perjalanan dari rumah itu kan hampir 1 jam lah ya ke kampus. Karena kan mereka macet kan terus sendiri kita dan mungkin untuk duha itu kalau masuk siang. Kalau pagi kan suka ada waktu sedikit ya kan, jam 10 itu kita ada waktu istirahat ya teman-teman. Di waktu istirahat itu mungkin bisa diselipin gitu loh sholat duha gitu kan. Kalau Kak Abdu nih gimana nih Kak Abdu? Aku jujur paling kalau di kampus nggak pernah ya. Tapi sama kayak Desa, karena dulu tuh karena kan satu SMK sama Desa ya. Iya. Jadi dalam satu SMK itu ada satu guru yang dimana itu kayaknya Pak Hendra kalau misalnya saya sih kali. Iya mungkin. Jadi pas dia masuk, setiap dia masuk dia tuh selalu ngajak, ayo anak-anak kita dulu sebentar. Jadi aku kadang suka ikut, kadang enggak kayak gitu sih kalau aku. Karena gini loh ya, kebanyakan anak-anak zaman sekarang ya teman-teman, ketika mau diajak untuk beribadah atau apapun, mungkin ada peribahasanya gini, sesuatu hal bisa jadi terbiasa karena pertamanya itu dipaksa. Bener gak sih? Tanpa kita sadari nih teman-teman, mungkin kayak misalkan sholat duha, awalnya tuh dipaksa, tapi awalnya mungkin dalam pribadi aku pun ya, pasti dumel, males gitu, ngapain sih gitu kan. Tapi ketika itu sudah menjadi satu habit kita, itu bakalan, ketika kita mengerjakan hal itu bakal kayak, wah kenapa kita nggak ngerjainnya, padahal nah itu dia. Karena aku pun di pesantren merasakan hal tersebut. Awalnya ini di pesantren aku, duha itu belum dijadikan satu hal yang wajib. Itu masih 1-2 orang aja. Lalu ketika ada salah satu teman kita, aku merasakan kalau di pesantren itu benar-benar ketika misalkan contohnya nih ya, misalkan ada bisa menapa, aku temennya, kok dia bisa menapa aku enggak. Nah itu persaingan antara teman itu benar-benar ketat. Jadi ketika kita melihat satu teman kita, kalau misalkan si A rajin banget ya duhanya, kita teman-teman kayak, kok dia bisa kok kita enggak. Nah dari situ tuh, dari hal kecil itu yang membuat gebrakan untuk kakak kelas kita, ya diri kita dan kakak kelas. Karena kan ada juga semacam kalau misalkan di
jadi duha itu wajib dan dari itulah wah udah mulai diwajibkan duha. Jadi teman kita satu menjadi satu hal yang gerakan yang apa ya positif ya buat kita semua karena duha itu bisa memperlancar rezeki ya teman-teman. Ditambah dengan ayat-ayat doanya dan juga ada salah satu doa selawat apa ya lupa deh atau ada mas ingat ada tahu? Soal rezeki. Iya betul. Apa ya? Itu sih kalau soal sih kurang ya. Khususnya bukan kurang soal tapi untuk rezeki itu biasanya kayak itu lebih ke arah doa aja. Oke. Contohnya kayak misalkan Allahumma ya saluka ini Allahumma ya saluka dan rezeki misalkan kayak gitu. Itu juga ya jadi salah satu doa setiap hari kan. Alhamdulillah juga kan berawal dari SMK yang mungkin jauh dari Depok lah ya, yang bisa dibilang tuh itu hal yang jarang ya gitu ya, dari daerah Bogor secara sana ke Depok itu kan hal yang jarang ya. Ini juga lagi muda gitu, akhirnya ya namanya juga mungkin rezeki dari awal juga kan. Itu kakak itu langsung dari lulus sekolah itu kakak itu mencari kerja dulu teman-teman, dari kerja dulu. Setelah itu kakak langsung ya munajat lah sama Allah, minta agar diberikan rezeki itu kuliah atau mau kerja gitu. Karena alhamdulillahnya di saat kakak wisuda kakak tuh mendapatkan beasiswa LPDI ini dan alhamdulillah kakak ambil dan sekarang kakak sudah di LPDI seperti itu sih. Oke, Mbak. Di LP3 ini kuliah masih kesempatan kerja juga ya di masa ada cadangan. Jadi teman-teman nggak usah mungkin pada saat generasi zaman atau zaman sekarang itu kerja udah mulai susah ya. Tapi di LP3 ini poin plusnya adalah kita dapat penempatan kerja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang kepo banget sama LP3I dan pengen tahu lebih lanjut tentang LP3I boleh langsung datang ya ke kampus kita bareng-bareng. Survei langsung atau boleh kepoin dulu di Instagramnya. Tuh, sosmednya kita nih kan. Karena kan zaman sekarang anak-anak Gen Z itu lebih pintar ya pakai gadget, pakai betul. Ada dapetnya dari sosmed. Betul. Apa-apa dapetnya dari sosmed. Jodoh jangan-jangan dari sosmed juga lah. Waduh. Aduh. Gimana nih ya? Pasti pokoknya kendala-kendala kita dalam menghadapi Ramadan pada saat Ramadan itu berapa ya di dalam hijriahnya Kak Dimas mungkin? Kita itu di sisi 1445 Hijriah. 1445 ya, udah 1445 Hijriah. Wah gila ya, udah cepet banget ya. Betul, kan kalau 145 kan kita kan ada yang 2000 kan. Nah, sedangkan sekarang 1400 ya. Kalau sekarang kan kita udah 1445. Iya. 25 tahun lagi nih. Kalau menurut sampai Nabi teman-teman. Jadi gimana nih persiapan kita nih menuju sana gitu. Iya betul banget ya, karena udah zaman masuknya kita ke akhir zaman ya. Jadi udah harusnya kita mempersiapkan diri dengan hal-hal yang mungkin banyak hal-hal yang kita tidak terduga ternyata udah terjadi di tahun ini atau di tahun-tahun akhir zaman ini ya teman-teman. Jadi bekal apa sih yang kita sudah siapkan untuk di akhir zaman nanti? Itu waduh gimana nih Kak Dita? Bekal apa nih Kak Dita? Ini kalau kata Abi ya kemarin. Oke. Weh. Kemarin mungkin itu kata Abi kalau kita lagi sholat ingat kalau itu sholat terakhir kita, kalau lagi ngaji itu ingat ngaji terakhir kita, biar kita juga ingat sama kematian itu pertama kita. Masya Allah banget ya Abi. Abi emang kayak gitu apa itu? Yang sholat, yang ngaji sih gitu kayak Iya, gitu. itu bagus juga. Bagus. Itu reminder kita juga. Jadi Itu ada di ngomongin. Biasanya kan kalau yang ngomongin kayak luruskan software doang. Malah itu pertama itu lah yang ingetin. Itu udah jadi paling soalnya bapaknya buat Abi. aduh iya benar tuh teman-teman. Jadi karena emang apa ya yang namanya jodoh mau rezeki itu udah diatur sama Allah. Jadi kita itu nggak bisa kayak gue mau mati hari ini, gue mau dapat rezeki sekian itu nggak bisa karena semuanya sudah ada takdirnya ya, sudah tertulis di lauh mahfuz kita semuanya masing-masing. Ketentuan kita sampai umur berapa di dunia ini, perjanjian kita dengan Allah, kita nanti mau dapat rezeki sebesar apa itu sudah perjanjian dari Allah. Bukan berarti perjanjian itu nggak bisa kita apa ya, maksudnya nggak bisa kita pasti bisa tetap meminta kepada Allah yang terbaik gitu kan.
kayak pribadi aku pernah dengar salah satu dari apa ya namanya, kutipan dari salah satu ustadz aku di pondok. Jadi kalau misalkan ketika kita agak belok sedikit ya teman-teman, ketika kita mencintai seseorang, kita bisa nih, ternyata di dalam rumah kita si A, tapi kita mencintai si B, kita bisa menikmati seperti malam. Itu tuh bisa, kamu tuh bisa ganti loh kak, bener kata salah satu ustadz di pesantren aku gitu. Jadi kalau misalkan kita menyukai seseorang, lalu ternyata bukan dia dan terus dalam rumahnya, tapi kita mintanya dengan tapi jangan menjauhi zina ya kak ya, jangan lupa diikuti nih, menjauhi zina nih, tidak berdekatan atau yang berlebihan gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan dia dengan cara apa sih? Kok bisa sepertiga malam? Karena itu salah satu apa ya yang paling romantis dari Kak Abdu. Kak Abdu pernah nggak sih kira-kira menikung seseorang perempuan di sepertiga malam? Kan kita nggak tahu ya. Misalnya sukanya sama si Fulan, ternyata jodohnya sama siapa gitu. Oh, jadi mungkin udah pernah ngalamin sekali loh. Tapi ya pakai bahasa aja dan makanya tadi dia mau nanya buat Karina itu sebenarnya ada nggak sih doa tambahannya gitu loh? Oh, dari 5 anjur. ini sebenarnya nggak bisa di apa ya, diartikan sebagai salah satu doa yang bisa baik ya sebenarnya, karena sebenarnya nggak boleh kita menyelipkan nama seseorang kalau misalkan orang itu belum tentu jodoh kita, kecuali dia sudah menjadi istri atau suami kita. Aku dari teman-teman aku pernah punya buku itu namanya aku lupa, jadi dia punya itu kecil saku gitu, sakunya warna putih dan di dalam buku itu ada doa memikat hati. Tapi memikat hati itu bukan cuma kayak kita suka sama enggak, tapi ketika kita mau di interview kerja, kita mau ada apa, itu kita bisa biar si atasan kita atau siapanya kita tuh dia juga kepikat, ada itu doanya. Dan salahnya kita dan aku dan teman-teman ini sempat menggunakan doa tersebut. Jadi kalau di pesantren aku setiap hari Jumat itu tuh cewek cowok selalu misalkan, karena Jumat itu cowok Jumatan, Zuhur itu cewek bisa jadi imam. Nah teman aku membaca doa tersebut dan di doa tersebut di tengah-tengah ada kata-kata yang menyelipkan nama si Fulan tersebut. Dan juga ada di surat Yusuf ya, tadi mas tahu bahwa Yusuf ala Yusuf. Nah itu tuh selalu di surat Yusuf ayat ke 7 atau 6 ya. Aku lupa, kalau misalkan teman-teman boleh dilihat tuh Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala Yusufu li abihi wa abati, aku lupa ada kayak itu tuh yang petipan itu teman-teman boleh baca juga. Itu tuh bisa juga untuk memikat ya, tapi itu bukan satu hal yang positif juga sih, maksudnya tetap aja kalau misalkan kita doa-doanya ini juga ada yang tadi mas tahu yang doa sabit qalbu ila qalbi. Nah, sabit qalbu ila qalbi. Qalbu arti itu adalah hatinya, ila qalbi itu hatiku. Jadi dekatkan hati kami ya Allah. Waduh, romantis gak ada kablu. Romantis banget. Kalau kakak sendiri sih ada satu doa aja sih. Itu boleh di-spill untuk bisa dilakukan untuk laki-laki lah ya. Itu doa itu gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dari syifal wajhi wa malaihi wa mahbatan. Itu gimana maksudnya? Itu tuh agar aura kita seorang laki itu mirip sama dengan Nabi Yusuf. Karena apa? Nabi Yusuf itu dulu dia tuh jalan saja itu semua perempuan di masanya itu sampai memotong tangannya sendiri. Oh, betul, saking tamannya ya. Iya, seperti itu. Makanya itu ya, ini apa sedikit ala-ala aja ya kan. Jadi ilmu sedikit tidak ada ilmu ya, kita bisa share sedikit gitu. Bisa juga sih. Kadang kita apa mengenalkan kadang kita Ada di mana ya? karena ada ini teman-teman bisa juga dapat di buku saku itu. Aku lupa buku sakunya itu namanya apa, kitab apa, intinya kitab itu covernya warna putih dan di dalam itu ada biasa kalau seperti halayak kitab-kitab yang buku-buku saku biasa ada Al-Waqi'ah, ada Yasin, karena itu doanya juga banyak dan itu banyak teman-teman juga. Waduh, keren banget ya kita sharing-sharing gitu sama kakak yang keren banget aja Abdi ya. Iya, bener banget. Waduh, jadi kita dapat ilmu, gak cuma ilmu tentang duniawi aja di sini di kampus kita ini, tapi kita juga belajar tentang dunia agama juga teman-teman. Jadi semua hal itu harus dibarengi dan kalau misalkan misalnya anak aku sini Kak, harus balance. Jadi antara duniawi dan akhirat kita harus balance nih. Jadi gak cuma kita mengejar duniawi, kita juga kita kejar akhiratnya. Waduh, kayak udah cukup lama juga ya teman-teman kita
kita di sini. Ada lagi Kak tambahan? Mungkin kalau tambah dari aku nggak ada sih, karena dari teman-teman sih udah ada semua tips-tipsnya karena juga sesimpel studi dan ibadah dan selama pagi Ramadan ini. Kalau dari Kak Dimas gimana Kak Dimas? Untuk apa sih, semoga aja ini teman-teman Juma ini khususnya bisa meningkatkan lagi lah amal-amal di bulan Ramadan ini, karena kan mumpung masih di bulan Ramadan gitu kan. Kan kita nggak tahu juga nih kita bisa ketemu bulan Ramadan standar atau enggak kan. Ya kita berdoa sama-sama semoga kita bisa ditemukan. Amin. Kalau Kak Desta sendiri gimana Kak Desta? Apa tuh ya kira-kira gimana biar teman-teman tetap menjaga amalan-amalannya secara bulan Ramadan ini di dalam bulan Ramadan ini? Pastinya harus tetap konsisten aja sih ya, apa namanya, tetap di jalan aja kewajiban kita sebagai manusia yang ibadahnya juga. Jadi ya biar bisa jadi kebiasaan juga sesuai kata kita udah ngomongin gitu sih. Oke, mungkin conclusion-nya atau intisarinya pada kita ini, jadi teman-teman harus bisa, yang susah itu benar kata kita konsisten dalam menjalankan sesuatu. Karena kalau ketika kita sudah konsisten, harus bisa jadi habit kita, dan habit itu bisa kita buat dan kita ubah ya. Mungkin proses itu mungkin agak lama, cuman tetap percaya kalau misalkan sesuatu yang kita pikirkan pasti bakal terjadi, karena 99% hal yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi teman-teman, ketika kita di bulan Ramadan ini kita harus tetap menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa, tapi kita juga harus menjalankan ibadah kita sebagai umat muslim. Mungkin dari kita berempat mungkin itu aja ya Kak Cik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.